Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah anak-anak, sebelum belajar jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, untuk materi ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran yang ketiga. Nah, adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai, yang pertama adalah kalian harus mengenal Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kalian harus mengenal Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, kalian harus menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, kalian akan mengenal letak geografis Indonesia. Mari kita ke materi yang pertama, mengenal Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang kalian pikirkan mengenai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ayo, apa? Ada yang tahu tidak? Nah, mari kita simak. Coba perhatikan. Ada gambar apa di sana? Ada yang bisa? Ya, itu adalah Garuda Pancasila yang merupakan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwasanya Garuda Pancasila ini bukan hanya sebatas lambang negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi di dalamnya banyak sekali makna yang tersirat. Yang pertama adalah simbol burung Garuda. Yang kedua adalah bulu dari burung Garuda ini berwarna emas. Kemudian yang ketiga adalah ada perisai di tengah dadanya, dada burung Garuda ya. Kemudian yang keempat adalah kepala burung Garuda itu menghadap ke kanan. Kemudian yang kelima adalah terdapat simbol-simbol pada perisai. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Kelima itu merupakan lambang dari sila-sila yang kalian ketahui ada 5. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Nah, selanjutnya adalah adanya warna merah dan putih pada perisai yang ada di dada burung Garuda tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada garis hitam tebal pada perisai. Nah, ada garis hitam yang tebal ya. Kemudian ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah bulu pada setiap sayapnya. Nah, terus ada jumlah bulu pada ekor. Nah, kemudian ada jumlah bulu di pangkal ekor. Dan yang terakhir adalah jumlah bulu pada lehernya. Nah, tahukah kalian arti dari semua yang tadi Bapak Guru sebutkan tentang lambang Garuda Pancasila? Baik, kita bahas ya. Kita bahas satu persatu. Kalian simak dengan baik. Nah, burung Garuda itu melambangkan yang namanya kekuatan. Kemudian warna bulu emas itu melambangkan kemuliaan. Selanjutnya, perisai di tengah itu melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah kepala burung menghadap ke kanan yang melambangkan kebajikan, bahwasanya rakyat Indonesia itu memiliki watak yang baik dan perilaku yang baik.
Kemudian simbol-simbol pada perisai yang tadi Bapak sebutkan itu melambangkan setiap ajaran dari sila-sila Pancasila yang ada 5 itu ya. Kemudian warna merah dan putih itu melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah itu keberanian, sedangkan putih itu kemurnian. Nah, kemudian ada lagi, yaitu garis hitam tebal pada perisai yang melambangkan wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, kemudian terdapatnya pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan moto negara Indonesia, yaitu kesatuan dalam keragaman, yang meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian arti dari jumlah bulu pada burung Garuda. Jumlah bulu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian jumlah bulu pada setiap sayapnya itu berjumlah 17, yang artinya tanggal ya. Kemudian jumlah bulu pada ekornya yaitu berjumlah 8, yang artinya bulan ke-8, yaitu Agustus ya. Jumlah bulu di pangkal ekornya berjumlah 19, yang menandakan tahun 19. Kemudian jumlah bulu pada lehernya itu berjumlah 45, jadi tahunnya 1945. Nah, setelah itu kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Jadi, peraturan dan hukum itu harus bersumber pada Pancasila ya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Silahkan kalian bisa lihat pada tabel yang telah disediakan. Kalau terlalu cepat, kalian bisa menjedanya ya. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Kalian bisa lihat dalam tabel berikut ini ya. Di sana ada sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada nilai-nilai dalam sila Pancasila tersebut. Nah, anak-anak, materi selanjutnya adalah mengenal letak geografis Indonesia. Tahukah kalian letak geografis Indonesia? Baik, letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kemudian, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu bisa kalian lihat pada tabel di bawah ini ya. Nah, semuanya itu berbatasan. Sebelah timur berbatasan dengan apa, sebelah utara dengan apa, sebelah barat dengan apa, dan sebelah selatan juga dengan apa. Nah, kemudian letak astronomis, yaitu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Lalu apa sih Pak garis lintang dan garis bujur itu? Nah, sekarang kalian perhatikan peta yang ada di video ini. Nah, garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, yang bentuknya horizontal ya, tuh ada garis horizontal. Kemudian garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, vertikal dari atas ke bawah ya. Kemudian letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, anak-anak,
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.